Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Melihat hari ini tepat pada tanggal 2 bulan Maret 2022, market hijau ya, bullish nih, sedang berada di fase bullish. Nah, gue lihat ke market dulu. Harga Bitcoin saat ini 44.000 dolar, ETH 3.000 dolar. Oh, pokoknya fase bullish lah sekarang. Nah, jadi ada juga yang nanya ya sama gue, gue kalau beli koin sekarang gimana bang? Ini market lagi hijau. Wah, gila sih. Sama aja lu ngasih makan sama orang ya. Kalau lu beli koin di saat hijau begini ya, gue rasa sih lu ngasih makan sama orang gitu. Lu beli, orang jual gitu. Jangan ya, gue saranin kalau misalkan mau beli koin itu jangan di saat market sedang berada di fase bullish atau di saat kenaikan kayak gini ya. Jangan, usahakan itu marketnya sedang berada di posisi koreksi atau memang anjlok gitu, penurunan, market merah lah intinya, lu baru tuh serok. Kalau lu market hijau begini lu baru beli ya, kalau besoknya banyak user yang ngejual ya uang lu sangkut. Apalagi kalau misalkan metode lu all in gitu, wah jangan ya. Jadi sayangi uang kalian, khusus buat pemula nih, sayangilah duit kalian. Jangan semena-mena lo, jangan langsung asal beli-beli aja gitu. Ya emang pemula kayak gitu ya, ngelihat hijau dikit langsung beli gitu, nggak ngerti dia. Sama gue pun belum belum terlalu pakar di kripto lah, apalagi dibilang mbah kripto. Enggak ya, gue bukan. Gue juga baru terjun ke dunia cryptocurrency. Oke, jadi itu aja nih, buat pemula pesan gue tuh, kalau lu memang mau beli koin jangan sekarang deh, tapi nunggu dulu ya. Tunggu momen yang pas gitu, tunggu momen yang bagus, sedang koreksi atau memang sedang anjlok, itu baru lu serok. Jangan pas lagi bullish begini lu malah beli gitu, jangan. Oke, jadi gue bakal ngebahas si Bitcoin ya. Bitcoin ini kenaikannya 16%, 16,58%. Dibuletin 16% lah. Jadi gue bakal ngecek ya, Bitcoin ini naik 15% ini sumbernya dari mana gitu. Jadi gue bakal kasih informasi juga nih buat kalian nih, buat pemula-pemula. Kalau yang sudah pakar, yang sudah lama di bidang cryptocurrency, ya udahlah gitu, itu mah terserah. Nggak perlu juga diedukasi, nggak perlu juga dikasih tahu ya, mereka udah pada jago gitu, kalian udah pada jago. Jadi nggak perlu mungkin ngeliat video gua cuman ngasih informasi bagi yang masih pala pemula aja gitu, yang jam terbangnya belum terlalu lama, terlalu jauh, masih setara lah sama gua juga belum terlalu jauh di bidang cryptocurrency. Oke, jadi tadi gua baca-baca informasi ya, sumber kenaikan Bitcoin itu dari mana. Jadi kita ke beritanya dulu nih. Nah, ini beritanya ya. Di sini gue baca terlebih dahulu. Pasar kripto mendapatkan kembali uap Bitcoin, Cardano, Solana, Terra memimpin kenaikan 150 miliar dolar. Wow. Coba deh lo jumlah tuh 150 miliar dolar berapa? Pada hari Senin, pasar kripto memulai minggu ini dengan catatan yang kuat. Meskipun ketegangan perbatasan Rusia dengan Ukraina melemahkan selera risiko pedagang minggu lalu, pada waktu pers, Bitcoin diperdagangkan pada 41.000 dolar ya. Naik 5,32% hari ini dan 5,67% dalam 7 hari terakhir karena pasar kripto umum naik lebih dari 150 miliar dolar hari ini. Nah, jadi kurang lebih total kalau dikalkulasikan ya, dihitung semua total kripto itu, cryptocurrency kenaikannya kurang lebih 150 miliar dolar gitu hari ini.
Cardano telah melonjak 5,80% dalam 24 jam terakhir dan saat ini diperdagangkan di 0,93 dolar. Sementara Solana bertahan di 95 dolar setelah memantul di atas support 90 dolar. Nah, artinya walaupun di sini keterangannya Solana bertahan ya di 95 dolar, tapi dia sudah mengalami kenaikan lah ya dari 90 dolar ke 95 dolar. Cryptocurrency lainnya terus memancarkan kekuatan dengan Terra naik lebih dari 9% dalam 24 jam terakhir meskipun minggu yang bergejolak. Nah, minggu yang bergejolak itu maksudnya minggu kemarin ya, yang memang market sedang merah-merah terus gitu. Nah, jadi di sini nih untuk poin pentingnya ya, untuk sumber si Bitcoin itu naik 15% ya tadi ya. Ini poin pentingnya nih, gua bacain. Namun kekuatan ini merupakan hasil dari berbagai faktor. Dengan ketegangan Rusia atau Ukraina berubah menjadi yang terburuk dalam 4 hari terakhir atau lebih, cryptocurrency telah menjadi sorotan dengan cara yang positif baik untuk Ukraina maupun Rusia. Di satu sisi, Ukraina telah menerima banyak sekali sumbangan dalam berbentuk kripto yang ditujukan untuk memberikan bantuan darurat kepada warganya setelah pemerintah Ukraina meminta sumbangan untuk melawan invasi Rusia. Pada saat penulisan, negara tersebut telah menerima lebih dari 30 juta dolar dalam bentuk donasi kripto, dengan bursa seperti Binance dan FTX memimpin dalam pengumpulan donasi. Hal ini dilihat sebagai gambaran positif untuk cryptocurrency sehingga dorongan bagi investor untuk menahan kepemilikan mereka dan membeli dips. Nah, jadi poinnya adalah Bitcoin mengalami kenaikan sampai 15% ya, karena adanya bantuan gitu dari pihak luar kepada negara Ukraina dan berbentuk Bitcoin ya. Ya wajar aja sih Bitcoin naik karena kan bantuannya aja 30 juta dolar gitu ya, kurang lebih ya. Dana yang sudah terkumpul itu di Binance dan di FTX ditotalkan ya sekitar 30 juta dolar gitu. Makanya Bitcoin naik, boom gitu kan, ngepam 15%. Nah, cuman di sini perlu digarisbawahi, yang namanya donasi itu suatu saat akan dibagikan ya kepada orang-orang yang memang membutuhkan, karena itu kan donasi gitu, bukan suatu kepemilikan sendiri, kecuali mungkin ada yang benar-benar paus atau siapa lah yang membeli kisaran 30 juta dolar gitu kan, 30 juta dolar untuk dibelikan Bitcoin, yaitu kemungkinan mungkin akan agak lama gitu, dan untuk penjualannya pun nggak terlalu sekaligus gitu. Ini kan donasi ya, jadi kalau donasi itu cepat atau lambat akan dibagikan ya. Untuk kemungkinan Bitcoin turun itu udah jelas ya, karena kan di sini bentuknya bantuan gitu, bukan pembelian benar-benar dari investor atau dari paus. Jadi kalau misalkan kalian beli di saat harga hijau begini, wah itu sama aja, yang gue bilang sama aja lo ngasih makan sama orang kayak gitu ya. Oke, gue lanjut. Di sisi lain, fokus Rusia pada kripto telah ditingkatkan oleh barikade sanksi yang dijatuhkan padanya dalam beberapa hari terakhir setelah invasi. Keputusan oleh Sekutu Barat untuk mengasingkan Rusia dari The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau bisa dibilang SWIFT ya, platform pengiriman pesan global untuk bank, juga menghadapi pukulan ekonomi yang melumpuhkan di Rusia. Semakin banyak alasan negara tersebut dapat beralih ke kripto. Nah, untuk kemungkinan dari investor-investor lain beralih ke kripto itu ada ya, misalkan dari investor saham atau properti apapun lah, itu akan ada yang beralih ke kripto. Namun Ukraina telah mendorong pertukaran kripto untuk membekukan akun kripto Rusia dan Belarusia, permintaan yang belum disambut oleh sebagian besar pendukung kripto termasuk CEO Kraken. Nah, jadi di sini juga negara Ukraina telah menyodorkan pertukaran kripto untuk membekukan akun kripto Rusia. Jadi dia udah ada pengajuan nih dari negara Ukraina untuk membekukan kripto dari negara Rusia dan Belarusia kayak gitu. Cuman belum ada jawaban dari CEO Kraken. Hari ini Rusia telah menaikkan suku bunga menjadi 20% dan memberlakukan beberapa kontrol pada aliran modal dalam upaya untuk melindungi ekonomi dari dampak sanksi barat.
Ini telah dilihat sebagai upaya untuk menarik investor sambil mencoba untuk mengurangi fokus global pada aktivitas Ukraina yang cenderung menurunkan efek penularan dari pasar saham yang jatuh bersama dengan cryptocurrency. Nah, jadi sini cukup jelas ya informasinya gitu, bahwa si Bitcoin naik bukan ada investor yang masuk, melainkan dari bantuan atau donasi dari luar untuk negara Ukraina. Oke, kita balik lagi ke market. Nah ya, 15% nih Bitcoin. Jadi udah jelas ya, Bitcoin ini kenaikannya sumbernya itu dari mana udah jelas ya, tapi ya perlu kalian perhatikan ya. Ini cuman seputaran informasi aja, bukan untuk menasehati atau mengedukasi. Tapi bagi kalian yang merasa teredukasi dengan video gua, ya terima kasih banyak gitu. Oke, jadi itu aja yang bakal gua sampaikan. Kurang dan lebihnya ya tolonglah di komentari aja gitu. Tinggalkan di kolom komentar kekurangannya apa, kelebihannya apa, poin penjelasannya apabila ada yang kurang tolong ditambahkan aja gitu di kolom komentar. Oke, terima kasih, sampai jumpa di next video gua selanjutnya. Bye bye.